Markus pasalnya yang ke-10 dan di bagian ini saudara saya akan ambil di perikopnya yang terakhir. Kita akan belajar tentang seorang pengemis yang bernama Bartimeus saudara. Kita akan belajar dari seorang Bartimeus dan saya akan baca mulai dari ayat yang ke-46. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko dan ketika lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bersama murid-muridnya hendak keluar dari Yeriko. Nah di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pengemis yang bernama Bartimeus saudara. Nah di ayat yang ke-47 di sini sudah dijelaskan bahwa Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Yang datang ini adalah Yesus. Jadi selama ini saudara yang kasih Tuhan, orang buta ini saudara, dia sudah mendengar bagaimana Yesus saudara. Yesus ini orang Nazaret, Yesus ini anak Daud, Yesus ini anak raja saudara. Dia mendengar saudara yang kasih Tuhan, dan ketika dia mendengar bahwa Yesus datang di kotanya saudara, dan Yesus akan datang melewati dia saudara. Dia berteriak, mulailah, di sini dikatakan bahwa mulailah ia berseru saudara. Di ayat yang ke-47 di sini dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Saudara garis bawahi kata mulailah ia berseru. Mulai. Ini adalah suatu tindakan saudara yang dilakukan oleh Bartimeus saudara. Ini adalah langkah iman pertama yang dilakukan oleh Bartimeus saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa Bartimeus ini dia rindu mengalami yang perubahan dalam kehidupannya. Dia rindu mengalami yang namanya pemulihan dalam kehidupannya saudara. Sehingga ada satu tindakan awal yang dilakukan oleh Bartimeus. Makanya Alkitab mencatat bahwa mulailah ia berseru. Dia memanggil Yesus orang Nazaret saudara. Saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mau alami perubahan dalam kehidupan kita, ketika kita mau alami pemulihan, kita mau alami terobosan, apapun itu kegerakan dalam setiap kehidupan kita harus punya langkah awal, langkah iman pertama dalam kehidupan kita saudara. Kita harus punya keputusan dalam kehidupan kita untuk kita melangkahkan kaki kita masuk dalam era yang baru, masuk dalam kehidupan kita yang baru saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mau melakukan usaha mungkin bisnis saudara, langkah awal yang kita lakukan pasti ada saudara. Kita akan mulai bergerak, kita akan mulai mencari bahan-bahan apapun itu, ide-ide untuk kita lakukan saudara. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, Bartimeus ini kita belajar banyak dari kehidupannya saudara. Bisa saja saudara dia menjadi orang yang begitu-begitu saja. Bisa saja saudara dia berpikir sudahlah saya hidup begini-begini saja. Tinggal duduk di pinggir jalan dan setiap hari hanya meminta belas kasihan orang lain. Bisa saja saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi saudara lihat bagaimana dalam kehidupan, dalam hatinya. Saya percaya bahwa dia tidak mau hidupnya begitu-begitu saja. Sehingga ada tindakan awal dalam kehidupannya. Dia mulai berseru Yesus orang Nazaret. Ini adalah langkah iman, langkah awal pertama dari Bartimeus saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara, untuk kita mau mengalaminya yang namanya terobosan, untuk kita mau mengalami perubahan dalam kehidupan, pemulihan, kita tidak bisa tinggal di dalam zona nyaman saudara. Kita tidak bisa tinggal dalam kehidupan kita yang itu-itu saja saudara. Kita harus bergerak, kita harus bertindak saudara. Tadi saya katakan bahwa tadi di situ saudara saya katakan bahwa garis bawahi kalimat kata mulailah saudara. Mulailah ini berarti ada satu tindakan dalam kehidupan kita. Kita mau memulaikan sesuatu saudara. Bartimeus dia mau memulai sesuatu yang baru. Saudara saya percaya bahwa hidupnya sudah menderita Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Dia mau ada perubahan. Dia mau ada pemulihan dalam kehidupannya. Sehingga ketika Yesus datang saudara. Mulailah ia berteriak dan dia memanggil nama Yesus orang Nazaret.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan kita bisa melihat tidak hanya sampai di situ. Di ayat yang ke-48 banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru saudara. Tidak hanya ketika dia mulai berseru saudara. Tetapi di ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku saudara yang kasih Tuhan. Setiap kita orang percaya Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Tidak hanya cukup satu langkah saudara. Tapi kita harus terus melangkah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita mulai mencoba untuk keluar mungkin dari keterpurukan kita. Mulai keluar dari masalah kita, persoalan kita saudara. Tuhan mau lihat setiap tindakan kita saudara. Tidak cukup hanya satu langkah. Tapi mari mulailah berjalan 2, 3, 4 langkah dan seterusnya. Dan saya percaya Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kita. Bartimeus saudara ketika dia melihat keadaannya seperti ini. Dia buta saudara, dia menderita saudara. Apa yang dia lakukan? Dia mulai saudara ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya. Dia mulai berseru, Yesus orang Nazaret. Ketika banyak orang di sekelilingnya mulai menegur dia saudara. Artinya dalam kehidupan kita walaupun banyak tantangan saudara. Walaupun banyak orang mungkin yang berkata-kata tentang kita saudara. Walaupun banyak persoalan dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti untuk mencari Yesus. Bartimeus justru di ayat 48 dia dikatakan bahwa malah semakin keraslah ia berseru kepada Tuhan saudara. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Yesus tahu hatinya saudara. Yesus tahu hati dari Bartimeus. Saya lanjut saudara yang kasih Tuhan ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Saudara yang kasih Tuhan. Hati Yesus tergerak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah tahu Bapak Ibu kita ini dalam masalah, kita dalam keterpurukan. Kita butuh pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya satu kali kita berseru saudara. Tapi 2, 3, 4 seterusnya kita berseru-seru. Seperti apa yang dilakukan Bartimeus di sini dikatakan ia semakin keras berseru memanggil Tuhan. Dia tahu saudara yang kasih, dia memerlukan Tuhan. Dia butuh jamahan dari Tuhan. Dia butuh pertolongan dari Tuhan. Keputusan yang diambil oleh Bartimeus pada waktu itu. Ini langkah awal imannya saudara. Mengubahkan hidupnya selamanya. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kehidupan kita. Keputusan apa yang saudara ambil hari ini. Saudara yang kasih Tuhan. Ini penting, berbicara soal keputusan ini penting di dalam setiap kehidupan kita. Karena keputusanlah yang menentukan setiap kehidupan kita. Masa depan kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bartimeus saudara sekali lagi dia tidak mau hanya tinggal di pinggir jalan. Dan menerima belas kasihan orang, tidak saudara. Tapi dia mau mulai bertindak. Karena dia percaya Yesus orang Nazaret inilah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan. Satu kali dia berseru Yesus orang Nazaret. Orang-orang di sekitarnya menegur dia tapi tidak saudara. Dia tidak gentar. Justru makin keras dia memanggil Yesus. Yesus orang Nazaret saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Adakah kita punya iman seperti Bartimeus ini saudara. Dia buta secara jasmani. Tapi tidak buta secara rohani. Dia tahu bahwa Yesus sanggup memulihkan dia. Dia tahu bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupnya, memberkati hidupnya, menyembuhkan hidupnya. Untuk itu keputusan langkah awal yang dia lakukan pada waktu itu mulailah ia berseru kepada Tuhan. Mari saudara, kalau kita tahu kita ini butuh pertolongan. Kita ada dalam masalah, kita dalam sakit penyakit. Sudah berapa lama saudara sakit? Saudara sebenarnya sadar betul bahwa kita ini semua membutuhkan Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat langkah awal kita, langkah iman kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus saudara. Ketika dia mendengar Yesus akan datang saudara, di situ imannya mulai muncul. Dia mendengar bagaimana Yesus sudah mengadakan mujizat di mana-mana saudara.
Walaupun dia tidak melihat secara jasmani, tapi rohaninya bisa melihat bahwa Yesus itulah yang sanggup menyembuhkan hidupnya saudara. Dan benar saudara, ketika dia memanggil Yesus orang Nazaret, semakin keras dia memanggil Yesus orang Nazaret, hati Yesus tergerak saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saudara lihat, Bartimeus dipanggil oleh Yesus. Satu kemurahan bagi saya saudara, satu kebanggaan ketika Yesus memanggil setiap kehidupan kita. Inilah yang dialami oleh Bartimeus. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepada, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51 saudara. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau saudara. Betapa bahagianya kita orang-orang percaya ketika Yesus katakan, anakku apa yang engkau ingini? Anakku apa yang engkau kehendaki? Wah, itu luar biasa saudara. Menurut saya itu satu fase di mana kan seringkali kita berdoa, kita yang meminta saudara. Tapi ini Yesus yang menawarkan saudara bagi setiap kehidupan kita. Bapak ibu saudara, untuk itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita harus belajar terus bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Bagaimana cara kita bersekutu dengan Tuhan saudara. Supaya kita bisa ada dalam tahap ini, fase ini. Di mana Yesus yang menawarkan saudara. Bukan kita yang meminta, bukan kita yang Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Tidak saudara. Tapi betapa indahnya ketika kita ada dalam fase ini. Anakku, apa yang engkau kehendaki? Wow saudara, ini luar biasa ketika saya renungi. Iya ya saudara yang kasih Tuhan, sering kali kita yang meminta kepada Tuhan. Tapi betapa indahnya, betapa senangnya ketika Tuhan yang menawarkan itu kepada setiap kehidupan kita. Anakku Putu, anakku Christine, apa yang engkau kehendaki? Wah itu luar biasa saudara. Pagi hari ini belajarlah saudara. Kita harus punya saudara yang pertama yang dilakukan oleh Bartimeus. Tindakan awal kita, tindakan iman awal kita. Dia mulai berseru kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekelilingnya menegur dia. Tapi justru disitulah makin keras saudara. Dia memanggil Yesus. Kehidupan kita orang-orang percaya. Justru semakin besar tantangan yang kita hadapi. Semakin besar masalah yang kita hadapi. Seharusnya di situ kita semakin juga berseru-seru kepada Tuhan. Semakin kita percaya, semakin kita berharap saudara kepada Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana Yesus menawarkan pemulihan kepada Bartimeus pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat saudara. Ketika saya renungi ini saudara, betapa indahnya ketika kita masuk dalam fase itu saudara. Di ayat 51 tanya Yesus kepadanya. Yesus yang bertanya saudara. Yesus sendiri yang bertanya saudara. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow, dahsyat saudara yang kasih Tuhan. Betapa indahnya saudara ketika kita semua orang-orang percaya. Yesus katakan, anakku apa yang kau kehendaki? Akan kuperbuat bagimu. Wow, dahsyat saudara. Itu Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan lihat tindakan kita saudara. Pertolongan pasti ada. Pemulihan pasti ada. Kesembuhan pasti ada. Di Ibrani katakan kuasa Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya saudara. Saudara mau apa? Tapi Tuhan mau lihat hidup kita saudara. Langkah iman kita. Kita tetap percaya tidak? Sekalipun mungkin kita dalam masalah persoalan dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya tidak sama Tuhan. Kita tetap berharap tidak sama Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Ataukah ketika kita hadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit. Justru di situ kita meragukan kuasa Tuhan. Kita mempertanyakan Tuhan mana engkau. Katanya engkau besar, engkau berkuasa. Katanya engkau sanggup menolong. Beberapa hari lalu saya sampaikan setiap segala sesuatu itu perlu diuji saudara. Kesetiaan kita, ketaatan kita, kesabaran kita perlu diuji saudara. Untuk itu pagi hari ini saudara, firman Tuhan terus datang dalam setiap kehidupan kita.
ambil keputusan yang baik, yang benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah dengar berita tentang Yesus. Saudara sudah dengar berita tentang keselamatan. Bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Bahwa hanya di dalam Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Ambil keputusan, ya Tuhan. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama. Aku mau melepaskan, menanggalkan jubahku yang lama. Dan aku mau hidup di dalam Engkau. Menjadi ciptaan yang baru. Kan firman Tuhan katakan barang siapa hidup di dalam Tuhan. Dia menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Ini harus ada dalam setiap kehidupan kita. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Ambil keputusan hari ini saudara. Dengar baik saudara, saya mau bilang buat kita semua. Mungkin kita tidak tahu ke depan harus bagaimana. Mungkin kita tidak tahu ke depan bagaimana. Harus berbuat apa, Tuhan ke depan saya ini bagaimana. Tapi dengar baik saudara, ketika saudara ambil keputusan hari ini untuk setia kepada Tuhan. Saudara ambil keputusan untuk terus mengiringi Yesus. Saudara mengambil keputusan untuk meninggalkan hidup saudara yang lama. Saudara ambil keputusan dalam kehidupan saudara untuk meninggalkan segala dosa saudara. Hari ini saya percaya ke depan Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan-jalan kita saudara. Kalau kita mau mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan pagi hari ini terus mengingatkan setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, terus makanya penting sekali kita harus hidup di dalam hadirat Allah saudara. Hidup dalam hadirat Tuhan. Supaya kita semakin peka terhadap kuasa Roh Kudus. Melatih kepekaan kita kepada Roh Kudus. Sehingga apa? Kita dapat mengambil keputusan yang baik. Keputusan yang benar. Keputusan yang tepat dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan satu keputusan saudara. Ketika kita peka terhadap Roh Kudus. Saya percaya kita akan mengambil keputusan yang benar, bukan keputusan yang salah yang akan menjerumuskan kita, tidak saudara. Tapi pagi hari ini terus asa kepekaan kita terhadap kuasa Roh Kudus. Karena sekali lagi saudara, saya sudah sering sampaikan kepekaan, ketajaman terhadap Roh Kudus. Itu menghasilkan ketepatan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan setiap kehidupan kita. Sebagai orang percaya saudara, kita tidak hanya bisa menerima, menyerap segala sesuatu dari apa yang kita lihat saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita juga harus menggunakan roh kita. Saudara, makanya roh kita ini harus kuat saudara. Seringkali manusia tuh menerima berita, menerima inputan itu mentah-mentah tanpa difilter saudara yang kasih Tuhan. Makanya kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memfilter segala sesuatu berita-berita yang kita terima saudara. Sehingga gak mentah-mentah masuk dalam kehidupan kita. Sehingga kita gak mudah diprovokasi, kita gak mudah dihasut saudara yang kasih Tuhan. Kita gak mudah negatif thinking. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan setiap kehidupan kita. Pagi hari ini berbicara soal keputusan. Keputusan ini sangat penting saudara. Sebagai orang percaya. Keputusan ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, untuk kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus punya yang namanya fellowship. Kita harus punya yang namanya persekutuan dengan Tuhan saudara. Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, saya percaya lama-lama saudara Tuhan akan beri kita yang namanya intuisi. Saudara tahu intuisi ini dapat mengenali apa yang menjadi kehendak Bapa. Ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hati kita, kita akan peka terhadap itu saudara. Ketika Tuhan taruh mungkin visinya, misinya dalam hati kita, kita akan mudah mengenalinya. Kenapa? Kita punya intuisi. Makanya kita penting sekali namanya fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Berbicara soal hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ini penting bagi setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita jangan remehkan ini saudara. Kita harus punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Persekutuan yang indah dengan Tuhan saudara. Supaya lama-lama Tuhan ditaruh kepekaan. Ada intuisi dalam setiap hati kita saudara. Sehingga kita gak salah melangkah dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan di dalam setiap kehidupan kita saudara. Fellowship. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dengan hati yang murni. Hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni berbicara soal integritas kita saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang
yang terus peka terhadap Tuhan. Sehingga mereka tidak akan salah mengambil keputusan dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka akan selalu mengambil keputusan yang benar. Kenapa? Karena mereka mengenali kehendak Allah, kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Belajar dari Bartimeus, kembali lagi ke Bartimeus saudara yang kasih Tuhan. Sekalipun matanya buta, tapi hatinya tidak buta saudara yang kasih Tuhan. Dia bisa mengenali ini Yesus yang akan lewat pada waktu itu. Dari apa? Pendengarannya saudara. Kan firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran kita. Pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saudara yang kasih Tuhan, baik-baiklah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita terima firman Tuhan dari siapapun saudara. Oh, iman kita dibangkitkan saudara yang kasih Tuhan. Dan di ayat yang ke-52 Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau saudara yang kasih Tuhan. Dahsyat luar biasa Tuhan kita. Kadang-kadang saudara yang kasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bartimeus ini dia buta secara jasmani tapi hatinya tidak buta. Secara rohani dia tidak buta. So, dia mengambil keputusan yang mengubahkan hidupnya selamanya dalam kehidupannya saudara. Walaupun dia buta tapi dia memakai telinganya untuk mendengar. Sering kali saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengistirahatkan mata kita ini. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Sering kali saudara kita ini harus mengistirahatkan mata kita. Artinya apa? Masuk berdoa saudara. Tutup mata kita. Kita buka telinga kita lebar-lebar supaya kita semakin dengar. Semakin jelas mendengar suara Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita buka mata saudara, kita akan melihat banyak hal saudara. Ini, itu dan sebagainya. Justru itulah yang akan membuat kita takut. Justru itu yang akan membuat kita mereka-reka sesuatu saudara. Justru disitulah akan membuat kita berpikir banyak. Dan kita akan mulai lagi negative thinking. Kita mulai intervensi Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Makanya kita butuh yang namanya saat teduh. Persekutuan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kita tutup mata kita. Kita mengistirahatkan mata kita. Supaya telinga kita ini semakin jelas mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita saudara. Artinya apa saudara? Mari terus bangun jam-jam pribadi kita dengan Tuhan. Bangun saat-saat teduh kita dengan Tuhan. Saudara, ketika kita tutup mata, kita pejamkan mata kita. Kita istirahatkan mata kita ini. Kita buka telinga kita lebar-lebar saudara yang kasih Tuhan. Tuhan akan berbicara bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, belajarlah itu pagi hari ini. Ketika kita banyak sekali saudara, bayangkan ketika kita buka mata kita lihat berita ini dan itu. Saudara, oh justru itu menakutkan kita. Membuat kita gentar, membuat kita cemas, membuat kita khawatir dalam setiap kehidupan kita. Tapi ada saatnya saudara, perlu mata kita ini kita istirahatkan saudara. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Kita pasang telinga kita lebar-lebar. Saudara, untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Disitulah kita dikuatkan, disitulah kita dimampukan, disitulah Tuhan singkapkan banyak hal. Tuhan memberikan kita wahyu saudara yang kasih Tuhan, oh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, belajarlah dari Bartimeus. Saudara, dia mengambil keputusan yang mengubahkan hidupnya. Itu pagi hari ini saudara yang dengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ambillah keputusan yang benar. Ambillah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang saudara ambil hari ini akan mengubah hidup saudara. Mulai saat ini sampai seterusnya saudara yang kasih Tuhan. Saudara nggak usah mikir, Tuhan kalau saya ambil keputusan ini, apa yang saya dapat? Oh nanti bagaimana? Dengar baik. Ketika saudara, tadi saya sudah sampaikan di awal, ketika kita sudah mengambil keputusan hari ini untuk meninggalkan hidup kita yang lama, kita mau masuk dalam era yang baru. Ini masa-masa transisi kita, masa peralihan kita saudara yang kasih Tuhan. Dengar baik, Tuhan yang akan meluruskan setiap jalan kita. Tapi bagaimana Tuhan mau melihat tindakan dari kehidupan kita. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan Bartimeus. Tidak hanya satu kali dia berteriak, tidak hanya satu kali dia berseru kepada Tuhan. Tidak hanya satu langkah saudara. Tapi melangkahlah maju terus saudara. Berseru-serulah saudara yang kasih Tuhan. Justru semakin besar tantangan dalam kehidupan kita. Semakin besar masalah dalam kehidupan
kehidupan kita. Tidak membuat kita gentar dan berhenti mencari Tuhan. Berhenti berharap kepada Tuhan. Justru disitulah semakin kita keras berseru-seru kepada Tuhan. Dengar baik, seperti Tuhan tidak akan tinggal diam bagi setiap kehidupan kita. Saya percaya ada satu fase, ada satu masa di mana Tuhan akan bertanya kepada anakku, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu, saudara. Oh dahsyat luar biasa kalau kita ada dalam fase ini. Makanya kejar terus hadirat Tuhan, saudara. Terus cari wajah Tuhan, berseru, merendahkan diri kita di bawah Tuhan, di kaki Tuhan, saudara. Lepaskan segala keakuan kita, kesombongan, keangkuhan, rasa kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Firman Tuhan jelas, Yeremia 17:7, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5, terkutuk, saudara, garis bawahi kata ini, terkutuk mereka yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itu jelas, saudara yang kasih Tuhan. Bangsa Israel, kenapa mereka dibawa ke padang gurun? Firman Tuhan dalam Ulangan dikatakan untuk merendahkan mereka, saudara. Untuk merendahkan hidup mereka. Begitu saudara yang kasih Tuhan. Jangan gentar, jangan berhenti. Saudara, kalau kita tahu kita butuh pertolongan. Saudara mau alami kesembuhan, saudara mau alami pemulihan, terobosan dalam kehidupan saudara. Cari Tuhan, saudara. Jangan berhenti apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan berhenti saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari saya mau sampaikan, jangan berhenti cari Tuhan. Sesulit apapun, sesukar apapun saudara. Tuhan, saudara, Tuhan bukan orang yang, Tuhan bukan pribadi yang sulit untuk ditemui. Tidak saudara yang kasih Tuhan. Tapi tergantung kita mau cari tidak saudara. Kan firman Tuhan kata carilah maka akan kamu temui saudara. Ketuk maka pintu itu akan dibukakan saudara. Minta maka kamu akan diberikan. Nah itu kan firman Tuhan. Jelas saudara. Pagi hari ini firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita. Dan terakhir di ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia saudara. Keputusan yang diambil oleh Bartimeus mulai dalam langkah awal imannya. Pertamanya saudara, itu mengubahkan hidupnya selamanya. Dia bisa melihat dan apa yang dia lakukan. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dengar baik saudara, ketika saudara sudah ditolong, saudara sudah disembuhkan, saudara sudah dipulihkan. Keuangan saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, kesehatan saudara dipulihkan. Saya mau bilang sumbangsi apa yang saudara berikan kepada Tuhan. Setelah itu kontribusi apa yang saudara lakukan kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Bartimeus di sini kata, lalu ikutlah dia bersama dengan Yesus. Artinya setialah sampai akhir saudara. Setialah kita yang sudah alami pertolongan Tuhan. Jangan sampai di tengah jalan karena kita sudah alami pemulihan. Kita lupa lagi kepada Tuhan. Tapi mari saudara belajarlah dari Bartimeus. Pagi hari ini kita belajar banyak dari Bartimeus saudara. Ketika dia sudah alami pemulihan. Dia setia mengikuti Yesus. Di sini katakan dia mengikuti Yesus saudara. Kita yang sudah setia kepada Tuhan. Dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hidupmu, waktumu, materi, engkau yang diberkati Tuhan, pakailah untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan lebih lagi memberkati saudara. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini.